Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Bu Inas di mata pelajaran agama yang asik dan menyenangkan. Nah, kita akan belajar agama bab 1 tentang aku bangga sebagai perempuan maupun laki-laki. Sebelum kita masuk ke dalam mata pelajaran yang sesungguhnya, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami akan mengikuti pelajaran. Semoga Engkau memberkati kami semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sebagai pengantar, kita semua sudah diciptakan Tuhan seturut dengan gambarannya. Tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam, semuanya sama. Cuman yang membedakan adalah kita adalah perempuan, ada yang laki-laki gitu. Jadi bermacam-macam kita hadir di sini karena kita satu di dalam Tuhan. Tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Nah, itu kita nggak ada yang berbeda. Kita semua sama di hadapan Tuhan dan serupa dengan Tuhan. Tetapi yang dibedakan adalah adanya perempuan dan laki-laki. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang adanya perbedaan antara perempuan maupun laki-laki. Yang perempuan itu biasanya tampak cantik, segar, lemah gemulai saat menari. Terus habis itu selalu memakai rok. Terus habis itu banyak macamnya lagi yang anak-anak sudah sebutkan dalam tugas anak-anak. Lalu laki-laki biasanya main sepak bola, main basket, terus pakai celana panjang, kalau pergi pakai sepatu futsal, terus pakai sepatu cat, sepatu bertali dan lain sebagainya itu. Nah, anak-anak, jawaban kalian tuh keren banget. Terima kasih ya sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nah, anak-anak, sorry nih, aku umek sama mic-nya nih. Nah, anak-anak, sekarang Bu Inas mau menyampaikan artikel-artikel yang kalian bisa baca di buku paket kalian halaman 11 dan 12. Silakan dibaca sendiri. Nah, sudah dibaca, silakan dibaca. Lalu silakan merenung dulu, diam dulu. Berpikir, apa sih pandangan masyarakat terhadap pria maupun wanita, laki-laki ataupun perempuan? Biasanya mereka itu saling mendukung atau malah saling apa bahasa Indonesia congkrok-congkrokan, saling menjatuhkan. Nah, lalu bagaimana pendapat kalian jika melihat perempuan lebih disingkirkan kadang-kadang oleh laki-laki begitu? Nah, di sini Bu Inas mau menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, tidak ada yang berbeda. Ya, terkadang mereka saling melengkapi dalam suatu hal atau suatu proyek atau suatu organisasi dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak boleh dilewatkan adalah perempuan dan laki-laki harus bekerja sama dengan baik dan benar. Tidak boleh saling menjatuhkan ataupun saling meremehkan. Nah, sekarang Bu Inas akan mengajak kalian untuk mendalami kitab suci yang diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Di situ di ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ingat tadi Bu Inas di depan bilang apa? Bu Inas bilang bahwa kita diciptakan seturut gambaran Allah. Jadi kita tidak ada yang seturut dengan gambarannya Bu Inas. Bu Inas tidak menggambar kalian anak-anak. Yang menggambar kalian adalah Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Jadi kalian itu dibentuk, diciptakan seturut gambaran Tuhan Allah sendiri. Lalu maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi Allah itu tidak menciptakan laki-laki tok semua, seluruh Indonesia itu laki-laki tok, enggak.
ada laki-laki dan perempuan, mereka hidup saling seimbang. Nah, lanjut, Allah memberkati mereka. Jadi Tuhan Allah itu setelah menciptakan nggak langsung pergio, enggak, tetapi Tuhan Allah memberikan tugas supaya dia beranak cucu, maksudnya membentuk sebuah keluarga. Papa mamamu akhirnya punya kamu. Nah, itu maksudnya beranak cucu. Nah, lalu Allah juga tidak membiarkan kita untuk sendirian dan tidak punya makanan apa-apa. Nah, kalian kalau tahu ada yang yang tidak serupa dengan Allah, biasanya kan ada tanda kutip bencong gitu ya. Nah, kalau bencong itu sebenarnya dia sedang mencari jati dirinya. Bencong itu sedang mencari jati dirinya. Jadi orang seperti itu kita doakan, tetapi juga kita harus pelan-pelan menyadarkannya. Kalau kamu kenal ya disadarkan, itu kegiatan perempuan, kamu jangan suka, kamu harusnya main sepak bola gitu. Baik, kita lanjut ke Alkitab ya. Tuhan Allah itu menciptakan juga memberikan fasilitas, ada bumi, ada segala macam isinya, ada makanan, ada biji-bijian, ada di seluruh bumi tumbuh segala pohon-pohonan dan lain sebagainya itu. Nah, tetapi yang ada di dalam isi itu bisa dimakan, bisa dikonsumsi gitu ya, Nana. Oke, lanjut. Menurut anak-anak itu, Allah itu kenapa sih mau menciptakan manusia? Mungkin Allah kurang pekerjaan, tapi enggak. Allah menciptakan manusia tujuannya untuk agar manusia menjaga lingkungan sekitar yang sudah diciptakan Allah sebelumnya. Jadi kan ada maka jadilah petang dan pagi hari pertama, itu sudah diciptakan oleh Allah. Nah, untuk melengkapi itu semua nggak mungkin dong ya Allah disuruh menjaga itu semua, tetapi Allah mempercayakan manusia untuk menjaga itu semua. Begitu anak-anak. Nah, pesan apa sih yang bisa kita ambil dari Alkitab ini tadi? Pesannya yang pertama, kita sebagai ciptaan Allah, kita itu nggak boleh lupa pada penciptanya. Ya, kita harus bangga kepada penciptanya yang sudah menciptakan segala isinya, segala sesuatunya, dan apapun yang sudah ia ciptakan untuk kita. Terlebih kita juga kita juga harus bangga kepada apa yang sudah diciptakan Allah. Kita sudah cantik, rapi, ramah, lemah gemulai, sudah ganteng. Jangan ada yang mengubah itu semua. Nah, kita harus bangga anak-anak, bangga akan ciptaan. Kita harus bangga bahwa kita itu segambar, serupa, secitra, sama mirip dengan Allah. Kalau kita tidak pernah menyadari itu, maka semua itu akan hilang, musnah. Ya anak-anak. Baik, apa saja sikap menghargai pria maupun wanita, menghargai cewek dan cowok? Misalnya, kalau misalnya kalian nanti sekolah ya, kalian harus bisa menghargai temanmu yang perempuan. Misalnya yang perempuan itu nggarai kalian, membuat kalian emosi, yang perempuan jangan kamu pukul perempuannya. Masa laki-laki mukul wanitanya? Nggak mungkin, nggak boleh ya. Nah, saat kerja kelompok misalnya laki-lakinya lebih gesit, lebih cepat mengerjakannya daripada yang perempuan. Akhirnya kalian udah yang perempuan diam aja, yang perempuan masak. Nggak boleh, harus imbang, harus tetap menyamakan sikap-sikap pada setiap pengelompokan. Misalnya ya, yang bagian
Ayo yang nulis kamu si A, terus yang menyampaikan pendapat si B, harus sama rata, tidak boleh cuman sekedar nyuruh-nyuruh, tapi bekerja sama ya anak-anak. Nah, oke. Pelajarannya sangat singkat ya. Iya, karena Bu Inas nggak mau pelajaran agama Bu Inas terlalu berat, tetapi harus yang ringan-ringan, oke? Nah, untuk itu segala tugas akan dikirim. Untuk itu anak-anak, segala tugas dan kewajiban seorang perempuan, seorang laki-laki itu harus imbang. Yang membuat kita bangga harus kita kembangkan. Sikap menghargai, terus kita harus juga ingat tugas Tuhan Allah apa? Meminta kita untuk beranak cucu lah, lalu menjaga segala isi bumi, menjadikan itu makanan dengan baik dan benar, dan lain sebagainya. Oke? Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share channel Bu Inas. Terima kasih. Berkah dalam. Oh ya, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menciptakan kami semua dalam satu kesatuan, satu bumi ini, baik sebagai wanita maupun laki-laki. Ya Tuhan, semoga kami senantiasa banggakan apa yang sudah Engkau kerjakan sendiri dengan tangan kudus-Mu, serupa dengan Engkau sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Berkah dalam.